Insya Allah kita akan elaborasi tema yang sangat menarik ini dengan menjawab pertanyaan Anda dan telah kami siapkan 3 segmen untuk Anda. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Cecep Saifuddin. Bapak Cecep silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kiai, para ustadz, bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran. Maka pertanyaan yang saya sampaikan adalah singkat. Bagaimana caranya kita menghilangkan kesombongan yang ada di dalam hati kita supaya kita merdeka dari kesombongan. Syukron, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pertanyaan yang menarik sekali. Insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku dan alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Insya Allah ini akan melengkapi ilmu kita sekaligus pemahaman kita. Bagaimanakah sesungguhnya kita harus mesti waspada terhadap penyakit yang setiap saat akan menyerang dalam jiwa kita yang disebut dengan kesombongan atau takabur. Pertanyaan pertama tadi disampaikan oleh Bapak Cecep Saifuddin akan dijawab oleh Ustadz Azhari berkaitan dengan apakah bisa kita menghilangkan sifat sombong yang ada dalam diri kita, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana cara kita membersihkan diri kita dari sifat sombong? Sombong ini kan penyakit jeroan kita nih Pak. Betul ya Bu ya? Penyakit jeroan kita. Tadi sebenarnya kita udah uraikan gimana cara kita bisa membersihkan diri dari sifat sombong. 1, sombong itu bahasa Arabnya kiber, sombong. Artinya makna dasar dari kata kiber itu adalah kaf, ba, ro, artinya besar. Kenapa orang sombong? Karena dia merasa besar. Jadi cara bagaimana kita bisa membersihkan diri dari sifat sombong, jangan merasa besar, tapi merasalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita expirednya ada limitnya. Dunia ini kalau diibaratkan, maka kita sebenarnya tinggal atau tunggu sedang ngantri di gate aja. Tinggal nunggu boarding passnya kapan dikasih Israel. Habis itu kita wafat. Cuman transit saja di dunia. Dia bukan terminal akhir. Kita sedang nge-time aja nih di dunia Pak. Kita bakal pulang ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata Nabi SAW, Al-kibriya ridai. Kebesaran itu, kesombongan itu ridai adalah atributku kata Tuhan. Jadi siapa yang memakai atribut Tuhan maka dia merasa besar. Nah, ini yang disebut sombong itu. Karena itu Fir'aun saking sombongnya dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Jadi Fir'aun bukan gak ngaku Tuhan, ya. Fir'aun bukan gak mengaku Tuhan, dia mengaku Tuhan. Dia mengaku ada Tuhan maksud saya. Tetapi kesalahan Fir'aun, di samping dia mengaku ada Tuhan, dia berkata di antara Tuhan-Tuhan yang ada, dia Tuhan yang paling tinggi. Itu dia tuh. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang al-a'la, superlatif tuh, paling tinggi. Jadi kalau kita bertuhan tapi merasa paling tinggi, pongah, jumawa, kita memakai mazhab Fir'aunisme. Fir'aunnya udah mati, tapi watak dan tabiatnya belum mati. Akan ada Fir'aun yang lain. Dia merasa tinggi. Dialah yang paling hebat. Fir'aunisme. Jadi cara kita untuk melumpuhkan sifat sombong, kita merasa kecil. Kata Ibn Arabi, mutawaham. Kita ini partikel renik, kecil, nggak ada apa-apanya. Karena itulah dalam sholat gestur pertama, kalimat pertama yang kita lafalkan Allahu Akbar.
Kalimat itu ingin melatih kita supaya tidak ada tujuan dalam sholat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menarik sekali itu Pak. Saya baca di Nuruddin Iter, beliau bilang begini ini Allahu Akbar, begini ini lambang menafikan sesuatu. Orang Arab kalau bilang enggak, saya enggak, tuh diginiin tangannya. Jadi ketika kita begini Allah, baru kita isbatkan Allahu Akbar, kita angkat, enggak ada yang kita sembah. Tidak ada yang lebih besar untuk kita tuju kecuali Allahu Akbar, kecuali Allah yang maha besar. Mengkerdilkan diri, ada sikap ruku, inhina, membungkukkan badan. Mudah-mudahan bermanfaat.